Oke, selamat pagi buat Pak Endra ataupun buat siapa saja yang menonton. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Felix Ewaldo Panggabean dari kelas RPLD 31. NIM saya 2023-31084. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian soal nomor 2 yang sudah saya jawab. Oke, dimulai dari soalnya terlebih dahulu. Oke, soalnya buatlah simulasi kasus permasalahan dengan kasus jawaban UTS yang di dalamnya menjelaskan kembali entitas aktor yang terlibat beserta fungsinya, yang B, DAD atau DFD, logik dan fisik, dan C, kamus data. Dengan penjelasan simulasi kamus tersebut, buatlah diagram UML, use case, kelas, activity, dan sequence. Dari simulasi kasus tersebut, buatlah 3 contoh rancangan interface antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Dan yang terakhir dari simulasi kasus tersebut, sebutkan dan jelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada user. Oke, di sini saya akan menjawab. Dimulai dari yang nomor A terlebih dahulu. Pada UTS kemarin, entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya. Di sini saya mengambil aplikasi pemesanan makanan dan minuman. Aplikasi ini saya rencanakan dengan tujuan untuk mempermudah para konsumen di dalam memesan menu pilihan mereka. Selain itu juga terdapat opsi pengantaran atau pengambilan langsung dan membayar dengan menggunakan platform atau aplikasi yang sudah disiapkan ini. Oke, untuk nomor A, entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya. Oke, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan ini memiliki fungsi sebagai pengguna aplikasi yang dimana mereka memakai aplikasi ini untuk mengorder suatu makanan atau minuman. Pelanggan juga dapat meregister akun mereka, menentukan metode pengantaran ataupun pengambilan, serta melakukan pembayaran. Terus yang kedua ada pengelola restoran. Oke. Pengelola restoran ini memiliki tugas di dalam mengelola aplikasi yang terdapat pada restoran ini. Pengelola restoran ini juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui daftar makanan atau minuman, memperbarui harga makanan dan minumannya, serta memantau ketersediaan bahan di dalam memproduksi suatu makanan ataupun minumannya. Serta pengelola restoran ini memiliki wewenang untuk mengawas proses-proses pesanan yang telah masuk dari pembeli. Pengelola restoran ini juga harus memastikan ketersediaan stok makanan dan minuman di dalam menyiapkan laporan transaksi bagi restoran itu tersebut. Oke, terus yang ketiga ada tim dapur. Tim dapur bisa seperti pembuat makanannya ataupun pembuat minumannya, yang dimana harus sesuai dengan permintaan pelanggan. Tim dapur ini juga akan menerima notifikasi yang berasal dari pesanan yang telah dibuat oleh konsumen, menghidangkan pesanan konsumen serta memastikan hidangannya itu tersedia atau tidak, sehingga bisa dikirim sesuai dengan pesanan dan kebutuhan pembeli. Terus yang keempat, aktornya ada yang keempat ada petugas pengiriman. Petugas pengirim barang yang mendapat berupa makanan atau minuman tersebut memiliki peran di dalam mengantarkan pesanan yang telah dipesan oleh konsumen itu sendiri ke lokasi yang dibutuhkan. Petugas pengirim barang ini bekerja sama dengan pihak market dan akan mengirimkan makanan dan minuman yang telah tersediakan sebelumnya ke alamat pelanggan. Terus yang terakhir ada
pembayaran yang dimana memiliki fungsi untuk mengelola transaksi pembayaran digital. Dengan demikian dapat menjamin suatu keamanan dan kelancaran di dalam proses pembayaran dan transaksi antara pembeli dan pengelola market itu sendiri. Terus yang ini ada logik dan fisik. Berikut DAD, DVD, logik dan fisik. Sistem pemesanan online. Pelanggan dapat memasukkan data diri, memasukkan pemesanannya. Terus pihak restoran dia dapat tahu total harga hidangan, konfirmasi hidangan yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga dapat menjadi laporan keuangan. Terus sebagai basis datanya, ia akan mencatat pesanan bukti pembayaran dan menyimpan data diri, sehingga si pelanggan tersebut dapat menerima menu makanan dan makanan yang tersedia. Dan yang terakhir, apabila pelanggan telah melakukan transaksi, dia akan mendapatkan struk pembayaran serta notifikasi pemesanan. Terus yang C ada kamus data. Kamus data yang saya dapatkan, yakni yang pertama ada data angkut pelanggan, yang dimana mencakup nama konsumen, alamat konsumen, nomor telepon konsumen, email konsumen. Terus ada data pesanan yang saya dapatkan, yakni menu yang dipesan oleh konsumen itu sendiri, berapa jumlah porsinya, terus ada opsi pengantarannya, ada waktu pengambilan atau pengiriman, serta alamat pengiriman. Terus yang ketiga ada data pembayaran, yang dimana mencakup metode pembayaran. Metode pembayaran apa yang akan digunakan oleh konsumen di dalam melakukan transaksi pembelian makanan atau minuman. Terus status pembayarannya, apakah berhasil atau tidak, serta yang terakhir akan mendapatkan bukti transaksi pembayaran. Terus yang keempat ada notifikasi pemesanan, yang dimana mencakup rincian pesanan, waktu pengambilan, status pembayaran. Terus ada laporan penjualan nomor 5, yang dimana mencakup jumlah pesanan dan pendapatan. Terus yang keenam ini ada riwayat pemesanan, yang dimana mencakup riwayat pesanan dan status pesanan. Oke, itu tadi ada aktor, ada flowchart, dan juga ada kamus data yang tersedia. Sekarang dengan penjelasan simulasi kasus tersebut, buatlah diagram UML use case. Oke, di sini ada diagram use case yang telah saya buat beberapa hari yang lalu. Sistem pemesanan market. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan ini dia bisa register atau membuat akun atau login. Login itu dia bisa kembali masuk ke akun yang telah ia buat sebelumnya. Terus si pelanggan ini bisa melakukan proses pembayaran yang sudah include pembuat pesanan, yang dimana apabila dia sudah membuat pesanan, berarti dia akan ditujukan ke proses pembayaran. Tidak hanya itu juga, sebelum membuat pesanan, dia juga akan melihat menu apa yang akan dia pesan sebelum membuat pesanan itu sendiri. Terus ada petugas pengiriman. Petugas pengiriman ini memiliki kewajiban untuk mengkonfirmasi pengiriman. Apakah pesanan itu benar-benar dikonfirmasi atau tidak. Jika tidak, ia bisa cancelnya. Terus juga petugas pengiriman ini bisa ngecek status pesanannya gitu. Nah, untuk pengelola restoran ini dia bisa mengecek juga status pesanannya.
Dia juga bisa membuat pesanan itu sendiri, buat pesanan untuk si pelanggannya itu. Nah, terus si tim dapur ini dia berpengaruh di dalam mengecek status pesanan. Apabila pelanggannya itu jadi membuat pesanan, maka ia harus membuat pesanan yang sesuai dengan konsumen itu sendiri. Oke, terus ada diagram kelas juga. Ini ada diagram kelas yang dimana user ini mencakup user ID, nama, email, password, nomor telepon, alamat. Yang dimana berguna sekali untuk melogin, register, atau update profil untuk konsumen itu sendiri. Terus ada customer. Customer ini dia bisa melihat menu, membuat pesanan, melihat pesanan sebelumnya gitu, dan melakukan pembayaran. Terus ada order juga ini. Order ini seperti order ID, seperti tanggal dan waktu tanggal ordernya itu, status orderannya, total harganya, metode pengiriman, serta alamat pengiriman. Sehingga dia akan mengkalkulasi totalnya, mengupdate status pesanan itu tadi, mengkonfirmasi orderan, ataupun membatalkan orderan itu sendiri. Terus ada order detail. Order detail ini ada kuantitasnya, ada subtotalnya juga, sehingga dapat mengkalkulasi subtotal dan kuantitasnya. Nah, untuk payment itu sendiri ada pembayarannya, ada metode pembayaran, tanggal dan waktu pembayaran, kapan pembayaran tersebut dilakukan gitu. Ada status pembayarannya juga. Terus ada proses pembayaran, verifikasi pembayaran, sehingga menghasilkan resep atau bukti pembayarannya gitu. Nah, terus ada restoran juga di diagram ini, seperti nama, alamat, nomor telepon. Restoran ini dapat memanage menu, memproses orderan, serta memberikan laporan. Terus ada delivery staff juga, staff yang dimana berfungsi sekali untuk melihat status ataupun area, sehingga dapat mengupdate delivery status, menyetujui orderan, dan menyelesaikan orderan. Serta di menu ada menu, nama menu, deskripsi, harga, kategori, sehingga dapat mengupdate menu, mengupdate harga, dan melihat info dari menu itu sendiri. Oke, di sini ada diagram activity. Setelah dari diagram kelas itu tadi, dimulai dari login. Apabila user belum punya akun, maka ia bisa meregister terlebih dahulu. Apabila udah punya akun, dia bisa login, dan apabila berhasil, maka akan menuju ke browse menu. Nah, di browse menu ini, pelanggan akan memilih menu apa yang akan ia butuhkan. Nah, terus ia dapat memilih keranjang belanja gitu. Dan ini mau memilih barangnya apa saja gitu. Dia juga dapat mengupdate jumlah. Nah, terus ada metode pengiriman. Metode pengiriman ini bisa memilih pengantaran gitu. Atau apabila memilih sendiri, ia bisa memilih pengambilan. Apabila ia memilih pengantaran, maka ia akan menginput alamat terlebih dahulu. Apabila memilih sendiri, maka ia akan memilih pembayaran. Nah, terus ada proses transaksi. Apabila transaksi itu ditolak, berarti transaksinya itu gagal. Apabila berhasil, maka ia akan mengkonfirmasi pembayaran, kembali ke proses order, sehingga tim dapur dapat memasak dan menyediakan pesanannya itu hingga siap. Apabila konsumen mau mengambil sendiri, maka ia bisa mengambil makanan sendiri. Apabila ingin diantar pesanannya, pelanggan bisa menunggu hingga jangka waktu yang telah diberikan, sehingga pelanggan dapat menerima pesanan.
Yang terakhir ada diagram sequence dari sistem pemesanan market ini sendiri. Customer interface system membuka aplikasi authentication, itu kayak meminta login gitu. Terus dia juga dapat membrowse menu, melihat menu-menu apa saja yang ada. Nah, apabila request login itu berhasil, maka loginnya itu akan sukses. Terus juga si customer ini dapat men-check out order, bisa memilih menu, bisa mengupdate keranjang juga. Habis itu bisa memilih metode pembayaran, membuat pembayaran, terus juga dapat memproses pembayarannya. Apabila berhasil pembayarannya, maka akan update status orderan dari pembayaran yang telah ia lakukan. Terus dapat mengirim orderan juga apabila orderan itu berhasil. Dapat melihat dapat melihat driver pada saat mengantar pesanan yang telah ia lakukan. Juga dapat mengupdate status pesanan. Notifikasi statusnya itu ada notifikasi pick up, notifikasi pengantarannya, dan ada notifikasi selesai juga. Apabila orderannya selesai, maka dapat mengupdate status pesanannya. Apabila orderan itu selesai, dapat mengupdate final status menjadi notifikasi selesai. Nah, berikut ini juga merupakan contoh rancangan interface yang sudah saya buat. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini interface pada saat kita akan login ataupun register atau membuat akun. Nah, ini ada memasukkan email dan telepon, ada memasukkan password. Apabila lupa password, dia bisa meminta password ulang atau membuat akun baru gitu. Kita akan menggunakan data yang baru juga. Nah, terus ini ada interface check-in ya. Check-in dengan memasukkan nama, email address, password, dan retype password. Nah, ini ada interface apabila si usernya tuh pelanggannya tuh lupa password. Dapat mengirimkan alamat emailnya sehingga dapat mereset password dan merubah password menjadi password yang lebih baru lagi. Nah, yang terakhir ada rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan. Direkomendasikan oleh Anda kepada user. Rencana pengujian sebelum meluncurkan sistem pemesanan, saya telah merencanakan sejumlah pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik, seperti fungsi login, registrasi, dan pemesanan. Ini penting sekali di dalam memungkinkan tim pengembang memastikan bahwa setiap komponen kecil sistem berfungsi dengan baik. Terus setelah pengujian unit selesai, langkah berikutnya adalah pengujian integrasi yang dimana memeriksa bagaimana berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain, mencakup alur lengkap dari pemesanan hingga pengiriman, serta integrasi dengan sistem pembayaran, notifikasi, dan manajemen stok. Misalnya ketika pelanggan melakukan pemesanan, sistem harus memastikan bahwa stok selalu diperbarui, notifikasi dikirim ke dapur, dan status pesanan diperbarui secara real time. Pengujian sistem akan dilakukan dengan simulasi beban tinggi dan berbagai skenario untuk memastikan keandalan sistem secara keseluruhan. Ini mencakup pengujian untuk mengevaluasi bagaimana sistem berfungsi ketika banyak pengguna melakukan pemesanan secara bersamaan. Selain itu, pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa data pelanggan dan informasi pembayaran tetap aman. Terus ada rencana pemeliharaan, seperti merekomendasikan pendekatan proaktif untuk pemeliharaan yang melibatkan pengawasan sistem secara teratur, seperti penanganan masalah teknis, backup data, dan pemantauan kinerja sistem. Terus juga tim support akan selalu tersedia untuk menangani keluhan pelanggan dan masalah teknis.
Pemeliharaan mingguan akan berkonsentrasi pada analisis log sistem, pembersihan cache, dan optimalisasi performa, sementara pemeliharaan bulanan akan melakukan pemeliharaan sistem yang lebih menyeluruh, menilai umpan balik pengguna, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Terus ada pemeliharaan adaptif yang berarti sistem terus diperbarui untuk memenuhi kemajuan teknologi dan kebutuhan bisnis. Selain itu, dokumentasi yang lengkap akan disediakan, termasuk manual penggunaan untuk pelanggan, dokumentasi teknis untuk tim pengembang, dan prosedur pemeliharaan sistem standar. Untuk manajemen risiko, akan dibuat rencana pemulihan bencana dan rencana keberlanjutan bisnis yang komprehensif, seperti rutinitas backup, pemulihan sistem jika terjadi kegagalan, dan pengurangan risiko. Selain itu, simulasi rutin akan dilakukan oleh tim untuk memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi berbagai keadaan darurat. Terus yang terakhir, ada pentingnya peningkatan terus-menerus, update terus-menerus, di mana umpan balik pengguna akan dikumpulkan dan diperiksa secara teratur untuk mengidentifikasi area mana yang membutuhkan optimalisasi. Sehingga sistem akan diupdate secara berkala untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi soal nomor 2 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kalimat. Sekian dan terima kasih.